Di ujung barat Nusantara, di pulau besar bernama Sumatera, ada dunia yang tersembunyi di balik kabut pagi, dan bayangan besar melintas diam-diam di antara semak rimba. Itulah hutan Sumatera, salah satu hutan tropis terakhir di bumi yang masih menyimpan rahasia. Tempat di mana pepohonan menjulang setinggi langit, kehidupan liar yang menakjubkan. Namun, di antara suara burung dan desir angin, terdengar langkah yang perlahan, berat, dan berwibawa. Langkah sang raja yang kini nyaris kehilangan tahtanya, harimau Sumatera. Lalu, suara auman harimau bergema dari ujung hutan ke ujung lainnya. Mereka adalah penguasa yang menjaga keseimbangan alam. Setiap langkah mereka, setiap tatapan mata keemasan itu, membuat seluruh rimba tunduk dalam diam. Namun kini, jumlah mereka bisa dihitung dengan jari. Kurang dari 400 ekor harimau Sumatera yang tersisa di alam liar. Bayangkan, raja sebesar itu kini menjadi bayangan yang menunggu waktu untuk hilang dari dunia. Penyebabnya bukan karena alam, melainkan karena kita, manusia. Pohon-pohon yang dulu jadi rumah burung dan peneduh bagi rusa, satu persatu tumbang digantikan oleh perkebunan dan tambang. Hutan yang dulu menjadi kerajaan sang harimau, kini terpecah menjadi petak-petak kecil, terisolasi dan terperangkap. Setiap kali hutan hilang, batas wilayah sang raja semakin sempit. Dan ketika lapar, mereka terpaksa mendekati desa-desa manusia. Bukan karena ganas, tapi karena putus asa. Dan di tengah hutan yang terus menyempit itu, ada bahaya lain yang menunggu, perburuan. Kulit mereka dijual, taring mereka jadi perhiasan, tubuh mereka jadi trofi. Di mata para pemburu, harimau hanyalah barang berharga. Tapi di mata alam, harimau adalah roh penjaga keseimbangan. Ketika seekor harimau mati, rantai kehidupan hutan ikut retak. Populasi rusa, babi hutan, dan hewan lain tak terkendali. Dan perlahan, hutan kehilangan nadinya. Pernahkah kau bayangkan, berjalan di tengah hutan yang gelap dan mendengar suara napas halus di antara pepohonan? Itulah tanda bahwa sang raja masih ada, masih berusaha bertahan. Seekor induk harimau membawa anaknya menyusuri sungai kecil, mengajari mereka cara berburu dan bersembunyi. Ia tahu dunia di luar semakin berbahaya, dan mungkin anak-anaknya lah yang akan menjadi generasi terakhir. Namun di matanya masih ada api kecil harapan. Harapannya bahwa manusia akan berhenti. Berhenti menebang, berhenti memburu, berhenti lupa. Tidak semua manusia menutup mata. Di sudut-sudut Sumatera, ada mereka yang masih berjuang untuk melindungi hutan. Para penjaga taman nasional, peneliti, relawan, dan masyarakat adat yang menolak menyerah pada keserakahan. Mereka menanam kembali pohon-pohon, membuat jalur aman bagi harimau berpindah antar hutan. Tapi takkan haus terhadap pribadi. Setiap langkah kecil itu berarti besar, karena menyelamatkan satu harimau berarti menyelamatkan seluruh ekosistem yang bergantung padanya. Kini hutan Sumatera sedang berbisik kepada kita, bisikan yang halus tapi penuh makna. Jagalah aku sebelum terlambat. Harimau Sumatera tak butuh belas kasihan. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan. Kesempatan untuk hidup, untuk berlari lagi di bawah sinar matahari pagi, untuk mengaum dan membuat hutan kembali bergema. Dan kesempatan itu ada di tangan kita. Suatu hari nanti, mungkin anak aksanai tahu berdiri di tepi hutan Sumatera dan mendengar auman menggema dari kejauhan. Mereka akan tahu bahwa kita tidak membiarkan sang raja hilang begitu saja. Kita adalah generasi yang memilih untuk peduli, yang mendengar bisikan hutan dan menjadikannya janji. Janji untuk menjaga hutan Sumatera. Janji untuk menyelamatkan harimau Sumatera. Karena selama auman itu masih terdengar, dunia ini masih punya harapan.